Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan limbah industri perkebunan kelapa sawit. Pertama-tama, apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan tumbuhan yang digunakan untuk usaha pertanian komersial. Produk dari kelapa sawit tersebut digunakan untuk industri penghasil minyak goreng, minyak industri, bahan bakar, industri kosmetik, dan farmasi. Pertambangan areal pertanaman kelapa sawit dan jumlah industri pengolahannya menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak. Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit atau PKS yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kelapa sawit menghasilkan 3 jenis limbah, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan, yakni sekitar 35-40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang buah, dan abu bakar. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut palm oil meal effluent atau POME. Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Karakteristik limbah dihasilkan dari tandan berondolan, yaitu tandan buah segar yang terlalu matang yang buahnya terlepas dari tandannya saat masih berada di perkebunan. Keadaan tandannya kering serta di pabrik pengolahan kelapa sawit adalah hasil proses sterilising dan pressing dengan keadaan tandan basah. Berdasarkan literatur yang ada, kandungan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS mengandung selulosa 41,3%, 46,5% C6G10O5N, hemiselulosa 25,3% sampai 32,5% dan mengandung lignin 27,6% sampai 32,5%. Cangkang merupakan limbah yang dihasilkan dari pemrosesan kernel inti sawit dengan bentuk seperti tempurung kelapa. Mempunyai kalori 3.500 kilokalori per kilogram sampai 4.100 kilokalori per kilogram. Penggunaan decanter dapat menekan angka limbah cair sekitar 0,3 sampai 0,4 ton untuk setiap 1 ton TBS yang diolah. Sehingga limbah cair yang dihasilkan hanya 24 ton per jam atau 1,667 meter kubik per 1 ton CPO yang dihasilkan. Berdasarkan studi literatur, konsep zero emission dapat diterapkan pada industri kelapa sawit. Karena konsep ini mempunyai falsafah dasar yang menyatakan bahwa proses industri tidak seharusnya menghasilkan limbah dalam bentuk apapun, karena limbah tersebut merupakan bahan baku bagi industri lain. Salah satu perusahaan yang menerapkan zero emission adalah PT Agrisinal, dengan menerapkan sistem integrasi sapi kelapa sawit atau SISS. Dalam SISS, mengutip materi organik tersuspensi pada limbah cair yang keluar dari continuous salting tank. Kemudian difermentasikan menjadi pakan ternak. Produk samping dari kegiatan perkebunan, yaitu pelepah dan daun sawit, dapat digunakan sebagai pakan ternak. Pakan ternak yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di perkebunan kelapa sawit PT Agrisinal. Sehingga ternak sapi dapat dijadikan sumber investasi dan tambahan pemasukan bagi pemilik sapi di mana pada perkebunan PT Agrisinal dan plasmanya.
Dalam pengelolaan limbah cair pada industri kelapa sawit dapat menerapkan teknik sebagai berikut. Yang pertama, sistem kolam stabilisasi biasa. Yang kedua, proses biologis anaerobik berupa aplikasi lahan. Yang ketiga, proses biologis tangki aerobik. Yang terakhir, reaktor anaerobik unggulan tetap. Pengelolaan palm oil mill effluent sebagai pembangkit listrik. Air limbah setelah pengolahan awal dipompa ke biodigester dalam bentuk kolam tertutup atau CSTR. Proses penguraian pome menghasilkan biogas dan residu. Digester harus dirancang kedap udara dan air. Digester dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran dan dari berbagai bahan. Ukuran digester ditentukan berdasarkan laju aliran pome, beban COD, dan waktu retensi hidrolik yang diperlukan untuk penguraian yang optimal. Air limbah hasil proses anaerobik dari digester mengalir ke kolam sedimentasi di mana pome yang telah terurai dipisahkan lebih lanjut dari lumpur dan padatan. Perkebunan dapat menggunakan limbah cair dari sedimentasi sebagai pupuk. Sistem pembuangan padatan berfungsi untuk memisahkan lumpur dan padatan yang terakumulasi, baik di dalam digester maupun di dalam kolam sedimentasi. Tandan kosong kelapa sawit sebagai kompos. Sebanyak 10 kg TKKS yang telah dicacah dicampurkan dengan 0,5 kg dedak dan 0,5 kg pupuk kandang lalu diaduk sampai homogen. EM4 yang sudah diaktifkan diambil sebanyak 0,1 ml dan dicampur dengan 2 liter air dan diaduk sampai merata. Larutan EM4 disiramkan secara perlahan-lahan pada adonan sampai kandungan air pada adonan mencapai kurang lebih 30%. Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak keluar, dan bila kepalan dilepas, maka adonan akan pecah. Campuran kompos ditutup rapat dengan terpal dan suhu dipertahankan 40-60 derajat Celcius. Inkubasi dilakukan hingga 15 hari atau sampai kompos terbentuk sempurna, ditandai dengan warna coklat hitam-hitaman, mudah dihancurkan, tidak berbau, dan volume menyusut. Unsur-unsur kimia yang dikandung cangkang kelapa sawit tidak mempengaruhi sifat beton ringan. Menurut SNI nomor 032847/2002, agregat yang dalam keadaan kering dan gembur mempunyai berat isi 1.100 kg per meter kubik atau kurang dapat digunakan sebagai agregat beton ringan dan menghasilkan berat satuan tidak lebih dari 1.900 kg per meter kubik. Cangkang kelapa sawit mempunyai berat jenis sekitar 500-600 kg per meter kubik. Ini termasuk dalam klasifikasi beton ringan. Berdasarkan penelitian dalam mode eksperimental laboratorium, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat beton dengan campuran cangkang kelapa sawit adalah pasir, batu pecah atau split, semen Portland, air, cangkang kelapa sawit, dan cetakan kubus. Bahan yang diuji yaitu agregat halus, agregat kasar atau batu pecah, dan cangkang kelapa sawit. Mode perhitungan rancangan campuran beton menggunakan SNI dengan nomor 0328341993. Itulah beberapa penjelasan tentang pengelolaan limbah industri kelapa sawit. Thanks for watching. Stay at home, stay safe.